Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah viewer ya yang mengikuti channel Poros Borobudur. Tadi habis subuhan Mbak Gemblung buka YouTube dan kaget campur geli melihat berita tentang Jateng 1, tentang putrinya Mbak Mega, tentang ya begitulah politik ya. Politik itu politik pole menggelitik. Di dunia ini tidak ada yang tetap, tidak ada yang abadi, semuanya dinamis, gampang berubah, begitu kan. Politik juga begitu. Tempo hari Mas Ganjar itu kayak beritanya itu kayak disingkang-singkang, tidak diundang pada acara itu ya PDIP. Ya entah itu skenario atau entah itu apa, kita nggak usah negatif thinking ya. Yang penting mengikuti politik itu juga asik gitu ya. Kita bisa berpikir, bisa berestimasi, bisa memprediksi gitu kan. Oh iya, ini kalau Mbak Gemblung pakai kaos merah ini bukan bagian dari partai. Maksud saya bukan jatah, bukan hadiah dari partai. Ya karena Mbak Gemblung ini kaosnya ya banyak, punya kaos hijau, kaos kuning, kaos merah, kaos biru, kaos putih, kaos batik, kaos macam-macam. Saya belum ada partai batik ya. Jadi viewer ya, eh, kemarin itu suhu politik tampaknya memanas, padahal eh, pilpres periode mendatang itu kan masih jauh kok sudah diciptakan suhu panas politik. Wah ini ya sayang ya, jauh hari kok sudah menciptakan kesan ketegangan, kubu terbelah-belah, terpecah. Tetapi kalau saya melihat PDIP itu ya tetap solid dari pusat sampai daerah. Meskipun kemarin ada katakan itu peristiwa yang membuat kita terkejut, shock ya. Tapi bagi Mbak Gemblung kan bisa ngitung-ngitung gitu loh, hitung-hitungan politik, hitung-hitungan apa ya, dinamikanya itu bisa ya ada estimasi, prediksi-prediksi. Mbak Gemblung kan juga punya naluri, punya ya nyondro saja ya, nyondro kiro-kiro, dan ternyata kok condronya Mbah Gemblung itu pas, tepat gitu. Mbah Gemblung kan ngomong itu di komen, dalam komentar Mbah Gemblung bilang, wah belum tentu yang kelihatannya itu disingkirkan akan nanti malah akan ya itulah komen, banyak komen yang tepat, dilalahnya saja ya.
Saya salut, ini bukan menjilat ya. Kalau figur Mas Ganjar itu figur yang ya baik, low profile ya, smart, smart gareng Petruk Bagong, eh, cukup cukup eh, cerdik memainkan peran sebagai Jateng Satu, cukup smart dan cukup bijak gitu loh. Ketika dia harus tegas, ya tegas, tapi tegasnya tidak menghancurkan, tidak apa, tegasnya itu mendidik, keras tapi keras mendidik, mengedukasi, itu bagus. Itu kan juga pendidikan untuk yang lain-lainnya gitu. Ketika dulu Mbah Gemblung mengikuti berita Jateng Satu marah-marah gitu. Tapi ya marah-marah proporsional gitu, maton gitu loh, ora waton. Kalau Mbah Untung ini kan waton, waton beleming, ya ora apa-apa. Ngomongi Jateng Satu ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ngomongi wong liya ya ora apa-apa, ya wong orang elek-elek mungkin ya ngerasani, ini kan ngerasani baik, kusnudon gitu loh. Ini loh, orang itu harus kusnudon. Kalau semacam Jateng Satu itu kok medsosan gitu ya, kita kusnudon saja gitu kan. Itu kan artinya beliau satu ini pinter memanfaatkan teknologi digital ya, YouTube, bikin konten-konten, tapi itu ada nilainya, mengedukasi masyarakat, bukan hanya masyarakat Jawa Tengah saja, tapi masyarakat global ya, dunia. Wong Jawa sing ning Amerika pirang-pirang, wong Jawa sing ning Inggris pirang-pirang, wong Jawa, wong Indonesia lah, jangan wong Jawa, engko ndak anu ya, apa, ketok Java sentris gitu ya. Wong Indonesia yang di Deutschland, di Germany itu banyak juga kan, ada gitu, di Amerika, di ya itu kan. Jadi medsos itu kan tidak hanya bisa diikuti di lokal atau regional atau nasional saja, tapi sudah global. Nah, kalau saya ngomong bagaimana sih pemimpin nasional yang baik itu, ya ada standarnya ya. Kalau Mbah Gemblung sih pinginnya pemimpin nasional menjadi RI 1 itu ya yang muda ya, smart, arif, bijaksana ya. Tidak apa, tidak gampang ya, ya pokoknya yang sekitar itulah. Saya tidak akan menggarisbawahi atau mendukung siapa itu. Mbah Gemblung nggak berkompeten untuk, nggak berlibet ini mulut ini loh, lidah, lidah tak bertulang itu loh, ngomong saja sampai salah-salah. Asal pikiran jangan salah, lidah salah nggak apa-apa. Tapi nek di zaman apa, di musim ya kayak dulu-dulu itu loh, tempo hari waktu anu ya, salah omong bisa jadi masalah itu kan, dipermasalahkan karena apa, ketersinggungan, sidik tersinggung, sidik wah terlalu apa, sensi gitu ya.
Kalau seksi ora apa-apa, nek sensi terlalu sensual, terlalu sensitif. Wah, jadi wong ki sok bingungke. Kadang ngene sithik dimasalahke, diperkarake. Sing sepele-sepele diperkarake. Medsosan di ya wis sing wis ya wis ya. Orang Pak Jokowi juga suka medsosan, nggak masalah. Justru yang bisa atau cerdik pinter memainkan medsos itulah orang yang nggak usah kita nggak usah iri, nggak usah biarkan saja. Kita harus berpikir secara bebas dan luas, tetapi tetap positif gitu loh. Jangan negatif thinking, ya kan? Ya, saya pikir peristiwa kemarin ada semacam horeg berita yang menghebohkan tentang Jateng satu yang begini, terus si Mbak Puan begini gini. Itu ini kalau Mbak Gemblung melihatnya itu settingan saja, tapi yang men-setting itu yang pinter gitu loh. Itu lagi test case, reaksinya rakyat Indonesia bagaimana, rakyat Jawa Tengah bagaimana. Kalau yang sekarang ini duduk di kursi Jateng satu ya memang cukup tinggi, dan semakin tinggi elektabilitasnya, juga karismanya, belum lagi apa-apanya dong. Ya, jadi kita ini sebetulnya sebagai warga negara, sebagai bangsa itu jangan gampang terpancing. Tenang-tenang saja ya. Nek sing nduwuran ki yo kudune nyontoni sing ngisor ya. Masa yang di desa-desa, di dusun-dusun ayem, tentrem, rukun, kok yang di atas itu malah menunjukkan ketidakrukunan. Ketoke kok kaya arep do rebutan dingklik apa bangku wae ya. Ya, Mbah Gemblung ini juga wanti-wanti pada para politisi. Berpolitiklah yang santun, berpolitiklah yang cantik. Kalau bikin manuver-manuver politik ya monggo, dunia politik memang begitu. Tetapi yang elegan gitu ya. Jangan sampai nanti manuver-manuver politik itu justru akan membuat rakyat tidak percaya pada sampean. Kritik boleh disampaikan secara santun, misalnya melemparkan kritik pada lawan politiknya. Ya, nggak usah bengok-bengok, apalagi ngebrak-ngebrak meja. Yang santun, yang beradab itu. Ya, Mbah Untung kan pengen Indonesia ini maju, ya kan? Rakyat jadi sejahtera. Jadi yang sejahtera itu bukan hanya orang pemerintah saja, tapi rakyat juga sejahtera. Podo-podo. No istilah seboyo mukti, seboyo mati. Nek rakyat mukti ya otomatis orang-orang di pemerintahan juga mukti. Jangan hanya orang pemerintah tok yang mukti,
tapi rakyat sing kobol-kobol, kasihan kan. Ini nanti kan kelihatan ada semacam jurang sosial, bikin jealous sosial, kecemburuan sosial. Ya marilah semuanya saja, ya rakyat, ya pemerintah, ya negara itu benar-benar fokus untuk membuat Indonesia ini sejahtera, maju, rukun, tumbuhkan toleransi, rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, solidaritas antar suku, antar ya pokoknya akur lah, hubungan horizontal itu makin diperbaiki, istilahnya hablum minanasnya itu diperbaiki terus gitu loh. Ojo ono tawur-tawuran meneh, jangan, ya pokoknya kita ini harus pengalaman itu sudah berulang kali kan akibat dari tawuran tuh ya kayak gitu tuh. Jangan ada lagi tawur-tawuran, ojo ono balang-balangan watu ya. Nek balang-balangan lemper ora apa-apa, sing kene balang lemper, sing kono balang donat itu enggak apa-apa. Watu karo watu dibalang-balang kayak iki kepriye aja. Harus pakai logika, nalar ya. Akal sehat itu harus dipakai yang logik gitu loh. Ya, sekarang ini kan banyak toh, banyak orang yang nggak logis ya, entah itu rakyat, entah itu pejabat, nggak logis rasanya itu. Piye gitu loh. Wah, saya pikir semuanya itu kita harus ingat lagi, kita ini titah Gusti Allah, ada yang di atas Gusti Allah. Kita harus selalu ingat pada Gusti Allah, dekati para ulama. Ini gak ora sembarang ulama. Ulama itu kan ya menungso juga, ada ambisi juga, ya kan. Ya saya tidak ingin membuat orang lain itu berpikir salah paham dalam menerima delemingan Mbah Untung. Tapi ini delemingan, ini bukan waton, bukan deleming waton, tapi waton deleming. Beda, kayak sing tak omongke wingi to. Waton deleming karo deleming waton. Ya toh. Semuanya harus dipikir, kalau mau bikin gebrakan-gebrakan politik dipikir dulu, mau bikin manuver-manuver politik dipikir dulu, supaya rakyat itu menilainya tidak. Rakyat saiki wis do pinter-pinter loh, bisa menilai loh. Ojo ngedebusi rakyat gitu ya. Ya, yang smart, yang arif, yang bijak ya. Di ruang pikiran kita, di ruang nurani kita itu harus diisi kebijakan, kearifan. Politisi, pedagang, petani, mahasiswa, pinter tok itu belum cukup kalau belum diimbangi dengan kebijakan, kearifan, ngerti adab ya. Ya itu. Jadi nyambung antara ini yuk, antara topi dengan kepala ini nyambung toh.
Maksud Mbah Untung antara kepala dengan hati itu nyambung gitu ya. Ya wis ngono wae ya. Eh, Delemingan Mbah Untung di hari Sabtu pagi ini ya, pagi menjelang selang. Wah, ini loh, kalau di tahun politik bisa jadi masalah salah omong gitu ya. Selang nanti bisa diplesetin jadi selang yang mancur. Le mancurke ning pojok yang rapat apa, selang. Ya sudah itu saja ya. Selamat berweekend untuk semuanya yang ingin supaya fresh lagi, berwisatalah, tetapi jangan lupa tetap pakai masker, 5M dilakukan ya. Ngoten kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saking Mbah Budur.